Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, bayangkan di tengah rutinitas harian, orang-orang makan, bekerja, sedang scroll media sosialnya, lagi mendengar video ini, tiba-tiba kamu mendengar suara. Dalam sekejap semuanya berubah. Tanpa peringatan seperti banjir, gempa bumi yang mengguncang, atau pencuri yang datang di malam hari. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita diajak untuk merenungkan dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jemaat terbelah menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang disebut eskatofobia, yaitu mereka yang cuek, tidak peduli, bahkan menolak berbicara soal akhir zaman. Ini adalah ekstrim kiri. Kedua, disebut sebagai eskatomania, yaitu mereka yang terobsesi dengan segala hal terkait akhir zaman. Dan ini adalah ekstrim kanan. Dan ketiga adalah eskatofilia, yaitu mereka yang memahami akhir zaman secara seimbang berdasarkan Alkitab.
Banyak di antara golongan eskatomania maupun eskatofilia bertanya-tanya, kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali? Menanggapi hal ini, Grant R. Osborne, seorang teolog dan pakar Perjanjian Baru, dalam Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, Matthew menjelaskan bahwa dalam Matius 24 ayat 36-39, Yesus sendiri berkata bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa waktu kedatangannya adalah rahasia sorgawi yang tak dapat diketahui manusia. Karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga. Seperti banjir pada zaman Nuh yang datang secara tiba-tiba dan membawa penghakiman. Demikian pula, parousia akan mengejutkan mereka yang tidak siap. Dalam literatur Yahudi, pada zaman Nuh, orang-orang hidup dalam ritme kehidupan yang normal. Makan, minum, menikahkan anak-anak mereka, tanpa memedulikan kewajiban mereka kepada Allah seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 38. Dalam konteks ini, dosa mengakibatkan kurangnya kesadaran. Hal ini terus berlangsung ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Semuanya sudah terlambat. Frasa tidak tahu apa-apa dalam Matius 24 ayat 39 bukan berarti tidak tahu, tetapi menolak untuk memahami. Mereka sengaja menolak tanda-tanda akhir zaman dan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Orang-orang inilah yang tergolong dalam kelompok eskatofobia. Orang-orang yang menjalani hidup seolah-olah Tuhan tidak akan pernah datang kembali. Dalam Perjanjian Baru, di dalam Yakobus 4 ayat 13-14, kita juga bisa melihat pola yang serupa. Orang-orang bekerja, merencanakan bisnis, dan melangkah berdasarkan ritme harian tanpa sedikit pun mempertimbangkan kehendak Tuhan. Tetapi justru di tengah rutinitas yang terlihat normal itulah Anak Manusia, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 13-14 akan datang. Sebagai penghakiman yang tiba-tiba tanpa tanda yang eksplisit seperti banjir yang melanda di zaman Nuh. Kedatangannya akan mengejutkan banyak orang. Para pengikut Kristus mungkin mampu mengenali tanda-tandanya. Tetapi bagi mereka yang hidup tanpa kesadaran rohani, segala sesuatu akan tampak berjalan seperti biasa hingga akhirnya terlambat. Inilah bahaya dari kelengahan. Ketika hati tidak lagi peka dan hidup tak lagi terarah pada kedatangannya. Yesus juga menggambarkan kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tidak ada waktu untuk persiapan mendadak. Karena itu, Dia menasehati murid-murid untuk selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan persisnya pencuri itu datang di jam malam hari. Tetapi kita bukan anak-anak kegelapan yang bingung. Kita adalah anak-anak terang yang selalu siap sedia karena waktunya sudah sangat singkat. Yesus menyadarkan murid-murid tentang akhir zaman, memberi nasihat supaya berjaga-jaga, dan memberi perumpamaan tentang hidup yang berjaga-jaga. Pertama, hidup sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Matius 24 ayat 45-46 menyebutkan bahwa hamba yang setia adalah yang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Dengan menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani di gereja lokal dalam berbagai bidang seperti pengajaran, musik, pelayanan anak, pelayanan sosial, atau bidang lainnya. Selain itu, bentuk tanggung jawab atas jiwa-jiwa adalah dengan menjangkau dan menggembalakan jiwa-jiwa di KUL. Jesus for everyone. Kedua, hiduplah sebagai pelayan yang berbuah. Tidak hanya menjaga talenta, tetapi mengembangkannya. Caranya, meminta karunia untuk dapat melayani. Kenali karunia yang Tuhan beri. Bisa lewat doa, introspeksi, dan feedback dari orang. Latih karunia kita melalui pelayanan dan kembangkan melalui bimbingan rohani dengan mencari mentor atau membaca buku. Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangannya. Jangan terlena dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari tanpa memikirkan kehendak Tuhan.
sebab Dia akan datang kembali dalam waktu yang tidak terduga, seperti air bah dan pencuri malam. Get ready and be prepared, sebab kedatangannya bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan pengharapan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Yang bener nih, luar biasa nih. Kok lemes sih? Kalau luar biasa tuh harusnya semangat loh. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja saat-saat ini, tapi saya percaya anak-anak Tuhan diberkati, dipelihara Tuhan dengan sempurna. Hingga kita dapat datang ke rumah Tuhan, dapat memuji, memuliakan Tuhan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf tadi VOP tidak dapat ditayangkan gambarnya karena ada kesalahan teknis. Tapi itu semua tidak mengurangi hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan puji syukur kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Dan pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami bawa melalui pujian ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian yang kami bawa menyatakan Kau Allah yang layak terima setiap penyembahan kami, pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kami juga menjadi lebih daripada pemenang, karena Engkau yang memberkati kami begitu berlimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat hanya layak bagi-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan Kau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidup,
terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidup kami Tuhan, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya.
dan syukur kami yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau perkasa Tuhan, ku agungkan namamu lebih dari segalanya. Haleluya, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, kuduslah namamu Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib,
berdiri, angkat tanganmu, katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang sepertimu Yesus. Kau besar Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Yesus. Kami bersyukur, haleluya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima setiap pujian kami. Biarlah setiap pujian kami memuliakan nama-Mu Tuhan, dan biarlah segala puji syukur hanya bagi-Mu pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau lebih lagi, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan, karena kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Woo, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Semua saya yakin kita bersuka cita pada pagi menjelang siang ini, amin. Makanya saya lihat senyum-senyumnya, mana nih senyum-senyumnya, hilang lagi senyum-senyumnya nih. Waduh, karena saya percaya kalau kita senyum, kita banyak tertawa, itu tanda kita anak-anak Tuhan yang diberkati, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, alangkah baiknya kita berikan salam kiri kanan depan belakang. Tuh katakan Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Wow, wow, wow. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan dengan lebih lagi, segala puji syukur hanya bagi
Duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi menjelang siang ini Tuhan, kami percaya kami diberkati oleh Engkau Tuhan begitu berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi menjelang siang ini kami siapkan persembahan kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya apapun yang kami tabur di tempat ini Tuhan, kami percaya untuk memperbesar kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ora mata karara-bara-bara-bara-bara-bara. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, permasalahan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, telinga-Mu tidak kurang mendengar setiap seruan kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memegang setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Apapun yang kami jalani itu, kami hanya mau memandang Kau Tuhan. Dan kami hanya mau berseru kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah Bapakku ya. Engkaulah Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan pertolonganku datang. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, kami hanya berseru padamu Tuhan. Engkaulah pertolongan kami. Peganglah kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan bagi kami. Di hari-hari akhir ini Tuhan, satu hal yang kami minta, pegang tangan kami, jangan lepaskan kami ya Tuhan. Karena tidak ada kemampuan kami yang dapat kami andalkan untuk melewati hari-hari ini. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau bertobat. Kalau selama ini kami lupa Tuhan, kami terlalu sibuk dengan keadaan kami sehingga kami kadang sudah melupakan Tuhan, tidak menempatkan Tuhan sebagaimana posisi Tuhan seharusnya berada. Dan sebelum kami masuk di dalam sharing firman Tuhan, kami mau bersepakat berdoa bagi keadaan bangsa kami ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Kami membawa hati kami, mengangkat tangan kami, memohon belas kasih Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Ampuni bangsa ini ya Bapa. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Kasihani bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya mata-Mu ada di Indonesia. Kami percaya kasih-Mu ada bagi bangsa ini ya Tuhan. Dan kami percaya shalom ada bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat keadaan kami hari ini.
Apapun yang boleh kami lewati di hari-hari kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau sama-sama belajar Tuhan. Tidak ada yang lebih pandai karena Engkau Tuhan yang mengajari kami semua. Kau mengurapi sepanjang pembawaan firman ini Tuhan, agar kami pulang membawa sesuatu, membawa kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, shalom. Bapak Ibu datang ke sini takut gak? Enggak ya? Saya jujur, 3 hari ini saya terintimidasi loh. Ya karena setiap membuka scroll sosial media semuanya live. Beruntung semalam ditutup ya. Oke Bapak Ibu, saya mau mulai firman Tuhan hari ini ada sesuatu. Ini bukan dari yang kemarin ya. Bukan. Ada yang mau gak? Ambil lah. Ada yang mau gak? Mau gak? Ambil. Saya tanya ada yang mau gak? Mau tapi gak mau ambil. Ya sudah. Thank you. Gimana rasanya Pak? Senang ya? Tanpa perlu seperti kemarin ya Pak? Oke Bapak Ibu. Gak apa yang buat Bapak itu? Ya, saya mau sama-sama kita buka firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sudah ada? Oke. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, saya mau bertanya, ini di sini ada satu kata kasih karunia. Ada tahu gak arti kasih karunia itu apa? Arti kasih karunia, pemberian, yes. Bapak yang terima, tanggung jawab loh Pak. Anugerah ya, iya. Saya mencatat kasih karunia ini, sesuatu yang kita tidak mampu bayar, kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan Yesus sudah membayarnya penuh dan memberikannya kepada kita. Saya ulangi ya, kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita tidak mampu bayar dan kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan Yesus sudah membayarnya penuh dan memberikannya kepada kita. Bapak Ibu sadar gak kalau hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan? Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, keselamatan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, seperti tadi uang yang saya berikan kepada Bapak Andrew. Bapak tidak melakukan apa-apa kan? Cukup datang dan ambil. Nah, poin pertama saya hari ini tentang kasih karunia adalah, Bapak Ibu, untuk kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu cukup datang dan ambil. Datang dan ambil. Tidak perlu melakukan apa-apa Bapak Ibu. Keselamatan yang kita terima itu inisiatif Tuhan. Percayakah Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini beribadah, melayani semua ini, itu bukan karena saya memilih beribadah di GBI Home. Saya mau melayani di GBI Home, saya punya kemampuan dan saya dipilih untuk melayani tempat ini. Bukan. Tetapi itu semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, seberapa rajin Bapak Ibu datang ke tempat ini, seberapa rajin Bapak Ibu melayani di tempat ini,
seberapa besar mungkin perpuluhan yang Bapak Ibu berikan bagi pelayanan di tempat ini, itu tidak akan menambah kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan sudah semuanya selesai pada saat di kayu salib. Ya Bapak Ibu, kasih karunia itu gratis dari Tuhan. Hari-hari akhir ini saya diingatkan Tuhan. Kita sering ya dengar firman Tuhan tentang berilah, berilah, berilah. Tetapi waktu saya kadang-kadang muncul di FYP saya gitu ya, tentang menerima, the power of menerima dulu. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak menerima? Pola pikir ini nih yang saya mulai belajar, iya ya. Kita dicekoki dengan kata memberi, memberi, memberi. Sehingga kadang-kadang kita enek. Jujur aja, benar gak? Ya bahkan terakhir-terakhir beberapa waktu lalu sempat muncul ya, itulah tentang polemik tentang perpuluhan atau apa. Sehingga kita yang tidak menyadari bahwa kasih karunia itu Tuhan sudah berikan kepada kita kadang-kadang terpengaruh loh. Ya kita dengar bagaimana tentang oknum-oknum yang bikin kita, aduh kok begini ya. Tetapi pada saat kita menyadari kalau kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita, bukan karena siapa kita, bukan apa yang kita berikan, tapi karena Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak akan terpengaruh. Perpuluhan tetap kita berikan, karena itu gak ada urusan mau dipakai untuk apa, karena itu memang kita bukti syukur kita kepada Tuhan, dan perpuluhan bukan hak kita, itu adalah haknya Tuhan. Poin pertama yang saya mau bagikan pada hari ini, langsung kita ke poinnya adalah bahwa kasih karunia itu adalah gratis, pemberian Tuhan, di mana saat kita tidak layak untuk menerima, Tuhan sudah datang dulu di atas kayu salib, memberikan hidupnya buat kita. Kalau kita renungkan ini Bapak Ibu, wow, layak gak sih saya hari ini berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Saya bilang saya gak layak Tuhan, saya gak layak. Kehidupan belangsak, udah melayani, tetap aja belangsak mau belangsak aja, ada aja. Ya setiap hari kita gak lepas dari namanya dosa ya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan melayakan saya hari ini melayani tempat ini. Tuhan melayakan Pak Andrew dan teman-teman yang lain melayani tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus ingat di hari-hari akhir ini, sadarlah identitas kita, bahwa kita dibenarkan, dilayakan bukan karena apa yang kita sudah perbuat, bukan, tetapi karena Tuhan yang berinisiatif memberikannya kepada kita. Lewati hari-hari ini dengan status yang benar, dengan identitas yang benar, bahwa kita dibenarkan, kita dilayakan bukan karena perbuatan kita sekali lagi, tapi karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Seperti tadi, Pak Andrew tidak melakukan apa-apa. Saya cuma, siapa yang mau? Ambil. Nah, begitupun Tuhan hari ini berkata kepada kita semua. Maukah engkau menerima kasih karuniaku? Mau bertindak, maju, ambil. Dan karena kasih karunia itu ada pemberian Tuhan, maka sikap hati kita adalah bersyukur. Hari-hari ini Bapak Ibu, kekuatan kita adalah kita mensyukuri apa yang sudah ada pada kita. Tapi, kamu tahu gak rekening tabungan saya berapa sekarang? Kamu tahu gak berapa banyak yang saya harus bayar tiap bulan? Kamu tahu gak keadaan keluarga saya hari ini seperti apa? Kamu tahu gak hari ini saya mau lewat besok aja udah bingung. Pada saat kita sadar bahwa kita yang tadi tidak layak Tuhan layakan, Tuhan datang untuk kita, masakah Tuhan meninggalkan kita begitu aja? Gak mungkin. Tuhan gak pernah iseng menyelamatkan kita untuk kita dilempar begitu aja.
Perbanyak mengucap syukur hari ini, walaupun mungkin keadaan tidak enak. Tetapi kekuatan pada saat kita mengucap syukur, itu adalah menurut saya tuh satu-satunya yang sekarang kita bisa lakukan. Saya lagi banyak belajar juga tentang bagaimana, bukan sugesti ya, mungkin memperkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan, gitu ya, katanya berselaras dengan semesta, whatever, something kayak begitu. Tetapi yang saya mau katakan pada saat kita mengucap syukur, itu adalah pernyataan iman yang paling besar buat kehidupan kita. Mungkin hari ini keadaan kita belum baik, tapi kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, karena aku tahu hari ini adalah hari yang baik buat aku. Tuhan, terima kasih karena hari ini aku percaya Kau melewati. Hari ini mungkin mau membayar cicilan, aku bersyukur karena aku percaya Tuhan akan bisa lewati. Pernah gak kita lakukan itu Bapak Ibu? Dan saya percaya itu adalah kekuatan kita hari-hari ini. Saya terus mempraktekkan setiap sebelum tidur saya mengucap syukur. Bangun tidur saya mengucap syukur. Jadi bukan meminta tapi kita mengucap syukur. Karena pernyataan syukur kita adalah pernyataan iman percaya kita Tuhan sudah ada di depan kita. Tuhan sudah bertindak buat kita. Dan kedua Bapak Ibu, karena pemberian kasih karunia itu adalah gratis. Hendaklah kita tidak ada yang memegahkan diri, tidak ada yang menyombongkan diri. Oh ini karena gue, ini karena saya. Gereja ini bisa hidup karena saya. Gereja ini bisa berjalan karena saya. Tidak ada Bapak Ibu. Saya melayani berarti tahun ini adalah tahun yang ke-25 tahun saya melayani. Tidak pernah saya melihat gereja Tuhan tutup karena seseorang atau beberapa kelompok orang keluar dari gereja. Tidak ada. Selama gereja Tuhan itu Tuhan izinkan dibuka, maka tidak ada tangan manusia atau kelompok manusia yang bisa menutupnya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini gereja tempat ini ada, saya percaya itu karena ada perkenanan Tuhan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu hari ini kita bisa ada di posisi kita hari ini, itu semua bukan karena kita, semua karena Tuhan. Jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Hari-hari ini yang flexing bahaya ya. Kita sudah tahu kemarin-kemarin ini ya, flexing. Ya, kita berbangga dengan pencapaian tuh boleh. Tetapi hendaknya kita bijak ya. Kita bijak. Itu poin pertama Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, kasih karunia itu hadiah gratis dari Tuhan. Semua sudah dibayarkan, kita hanya perlu datang dan menerima. Amin? Oke. Sekarang saya ada 50.000 lagi. Saya siapinnya banyak ya Bapak Ibu. Ada yang mau gak? Ambil. Pak, kesempatan tidak datang 2 kali Pak. Silakan ya Pak. Bukan, maaf jatuh. Maaf ya Pak. Oke Bapak Ibu, di dalam perjalanan waktu, ya tadi kasih karunia adalah gratis. Kita sering ditipu keadaan sehingga kita merasa hidup kita tidak layak. Kayak tadi itu ya Pak, Bapak mau nerima ditarik lagi. Kok kita sudah melakukan seakan-akan, kok gue gak layak ya, gak bisa dapat lagi. Seperti tadi perasaannya Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Kecewa ya Pak? Enggak, biasanya Pak ya, puji Tuhan. Maaf ya Pak, bukan mempermainkan Bapak. Tetapi kita buka firman yang kedua, Yohanes 10 ayatnya yang 10a. Kita baca sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Stop sampai sini dulu. Nah Bapak Ibu, di hari-hari ini sadar atau tidak, kita sering terintimidasi bahwa kita ini tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Di hari-hari ini kita sering merasa, ya emang udah nasib, hidup saya begini, gak bisa maju. Pelayanan saya cuma stop di tempat ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu merasa, ya gereja ini hanya bisa cuma sampai sini. Ada yang seperti itu? Oh banyak. Saya beberapa waktu lalu, mungkin ada 2-3 tahun lalu, pada saat itu saya juga menyadari. Saya sempat ngobrol dengan teman saya, kebetulan di inner circle saya ada seorang coach.
kenapa ya saya itu kalau udah mau mentok, maksudnya saya mau terbang, seakan-akan ada yang nyetopin saya gitu. Sering gak kita merasa gitu? Udah bentar lagi nih proyek dapat, mendadak hilang. Udah mau gini, kok gitu ya? Kita sering merasa hidup kita kok begini. Kok kita gak bisa maju pelayanan? Kok dalam pekerjaan kita kayaknya mentok? Kok dalam kehidupan kayaknya mentok begini-begini aja? Karena ini, pencuri, iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pola pikir kita sering diintimidasi, dipengaruhi sehingga kita merasa ya memang begini aja hidup saya. Bahkan bukan hanya iblis, tetapi karena kita sudah dalam sekian lama hidup dalam keadaan yang begitu-begitu aja, yang kurang, yang menurut kita, wah kurang. Kita merasa ya memang inilah yang Tuhan mau buat saya. Bahwa memang inilah nasib saya, inilah takdir saya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Firman Tuhan mengatakan, aku kini mengetahui rancanganku kepadamu. Itu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan berikan itu kepada kita. Kita pegang janji firman Tuhan, tetapi karena keadaan, kadang-kadang kita distract, kita lupa dengan janji-janji Tuhan. Sehingga kita menerima keadaan kita hari ini. Nah, keadaan yang seperti ini hari-hari ini Bapak Ibu ya, teman-teman pengusaha juga pada lagi susah. Bukan hanya mereka yang sedang berjuang di jalan itu lagi susah. Semua teman pengusaha hari-hari ini lagi susah Bapak Ibu. Saya tanya 10 teman saya, 11 yang mengatakan hari ini lagi susah. Bisnis kalau turun 20% hari-hari ini bilang puji Tuhan. Karena banyak yang sisa tinggal 20%, bukan turunnya 20%. Singapura dibilang negara maju, waktu bulan lalu atau 2 bulan lalu berapa ratus usaha langsung tutup dalam sekejap. Karena ini memang di hari-hari akhir ini semua dunia ini sedang krisis, bukan hanya di Indonesia. Kita terintimidasi dengan keadaan itu sehingga kita merasa ya udah hidup gue begini aja. Tidak Bapak Ibu. Saya ingat saya pernah kesaksian di tempat ini bahwa pada saat COVID ya kemarin, saya pernah bilang kepada teman-teman di pelayanan sama adik-adik rohani saya katakan, justru ini saatnya anak-anak Tuhan harus diberkati, anak-anak Tuhan harus bangkit menjadi terang. Dan saya percaya di hari-hari ini pun anak-anak Tuhan harus diberkati dan harus bangkit menjadi terang. Bagaimana kita menjadi saksi? Kalau hidup kita hari ini biasa-biasa aja, hidup kita belangsakan. Sekali lagi diberkati bukan hanya berbicara tentang materi Bapak Ibu. Di poin kedua ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan terintimidasi dengan keadaan. Jangan terpengaruh dengan kondisi hari ini, tetapi tetap pegang firman Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang indah di depan buat kita. Ada satu perumpamaan yang bagus. Kalau hari ini seorang crazy rich di negara, bukan negara mana lah, crazy rich di Amerika misalnya. Oh, kalau kemarin dia perumpamaan crazy rich Surabaya. Punya rumah harganya 150 M. Wah, pemandangannya kurang lebih apa kalau Bapak Ibu punya begitu? Hah? Nggak bisa bayangin ya Pak? Ngeri ya? Oke, dikatakan di perumpamaan itu 150 M pemandangannya lapangan golf, depan bukit, belakang pantai. Saya pernah waktu di Bali, saya nginap, kebetulan itu ya memang gratis ya. Semalam itu $3.000. Puji Tuhan, itu di bukit. Di bukit pemandangannya langsung samudra. Wah, saya ngebayangin kayak begitu ya, mungkin kayak gitu. Tidurnya mah sama aja Pak, ranjangnya gitu juga. Gitu ya. Cuman kurang lebih seperti itu ya. Seorang crazy rich yang rumahnya segitu, pemandangan rumahnya kayak gitu.
Bangun tidur lihat lapangan golf, lihat orang lagi nge-swing gitu ya. Lihat ada yang berenang di pantai, mungkin lagi surfing gitu. Terus apa lagi, sebutin lah. Nah tetapi seorang petani yang hidupnya sederhana, tinggal di kaki gunung, begitu bangun pagi buka, wah hawa gunung juga indah. Sama gak? Indahnya sama ya. Jadi sebenarnya banyak keadaan yang bisa kita pakai untuk mensyukuri hidup kita. Jangan terintimidasi dengan keadaan. Jangan ngelihat ke atas, bikin kita minder, bikin kita ngiri. Tetapi percayalah, setiap kita Tuhan sudah tempatkan untuk rencananya Dia terjadi. Amin. Dan jangan gunakan kekuatan kita untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tidak. Tapi ingat sekali lagi, arahkan mata kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa kasih karunia itu dari Tuhan. Amin. Masuk poin ketiga. Lagi, uang yang sama lagi. Tapi kali ini spesial buat Bapak. Pak, maju Pak. Maju Pak. Maju Pak, berani gak Pak? Berani gak nih Pak? Berani gak? Oke. Poin ketiga. Aku datang kata Tuhan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pak, kesempatan tidak datang 2 kali ya Pak. Tetapi Tuhan katakan, kesempatan itu datang berkali-kali Pak. Kasih karunia Tuhan tuh datang berkali-kali kepada kita. Yang Tuhan mau adalah datang, berani ambil. Dapat kan Pak? Bukan karena saya Pak. Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pegang janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak pernah sengaja, tidak pernah iseng menyelamatkan hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Apakah Tuhan iseng di surga? Apakah Tuhan gak punya kerjaan? Apakah Tuhan tidur-tidur aja sambil terima tunjangan? Tidak kan? Terima perpuluhan maksudnya, kan ada yang bilang gitu, perpuluhan buat Tuhan, Tuhan santai-santai aja di surga. Tidak. Tidak pernah seperti itu Bapak Ibu. Percayalah hari ini apapun keadaan Bapak Ibu semua, Tuhan tidak pernah lalai dalam kehidupan kita. Pagi ini saya diberkati dengan seorang konten kreator dari Filipina. Tangan kirinya nggak ada, cuman ini, cuman kecil. Terus tangannya kanannya cuma 2 jari begini. Tetapi dia bermain musik dan bernyanyi dengan indahnya. Dia tetap mengatakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Keadaan dia terbatas, tetapi dia tetap bisa menyatakan kebesaran Tuhan. Tetap memuji kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, kita jangan lagi hidup dengan rasa bersalah. Jangan hidup dengan rasa terintimidasi. Karena kasih karunia Tuhan itu selalu datang setiap saat buat kita. Dunia boleh mengatakan kesempatan gak ada yang kedua kali, tapi Tuhan katakan bersamaku kesempatan itu datang berkali-kali. Mungkin hari-hari ini kita jauh dari Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin udah datang ke sini cuman badan doang, ya gak enak lah. Kalau ntar diteleponin terus supaya datang ke gereja. Hati kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan hari ini mengatakan, hai anakku, aku terbuka. Datanglah, datanglah. Mungkin hari-hari ini dalam doa kita udah malas. Mungkin di hari-hari dalam doa mungkin kita bukan meminta, bukan bersyukur. Malah kita menghujat Tuhan, memarahi Tuhan. Kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan, hai anakku, aku mengasihimu. Aku ingin memelukmu. Datang.
Tuhan hanya butuh kita datang. Keadaan seperti hari-hari ini Bapak Ibu, bisa kita andalkan uang kita. Bisa kita andalkan kita punya backing tentara banyak. Buktinya mana? Hanya datang kepada Tuhan, hanya berlindung kepada Tuhan, itulah kekuatan kita hari-hari ini. Gak bisa, kita punya uang seberapa banyak, lihat. Gak bisa. Yang dibutuhkan hari-hari ini bukan uang yang banyak. Bukan. Tetapi damai sejahtera dalam hidup. Sadar gak? Kita punya uang banyak buat apa? Supaya damai kan? Damai yang sejati itu hanya ada pada saat kita bisa berlindung di dalam tangan Tuhan. Jangan kita seperti dunia sia-sia mengubar kepentingan daging, kepentingan dunia supaya mendapat validasi atau apapun itu. Jangan. Cuma itu sia-sia kata Tuhan, sia-sia. Dibilang nanti uang kita tuh akan berkarat, dimakan ngengat. Tapi hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Cari isi hati Tuhan. Tuhan apa yang kau mau? Seperti tadi petani, sama aja begitu buka dapat pemandangan indah gratis. Gak perlu bangun rumah 150 miliar, dia dengan gubuk. Dia buka pintu dapat hawa gunung, pemandangan yang indah. Mungkin yang di rumah mewah tidak kenal istrinya lagi. Dia tahu istrinya tapi udah tidak kenal. Kenapa? Hidup masing-masing. Mungkin karena kamarnya banyak, ngumpet-umpetan tidur di mana, saya nggak tahu di kamar yang mana istri saya. Tidak tahu di mana anak saya. Tetapi petani itu dengan kesederhanaan dia bisa bercengkrama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Masih bisa dilayani di meja makan, Pak makan. Ini singkong pakai gula merah, aduh itu enak banget Bapak Ibu, percayalah. Singkong anget-anget direbus pakai gula merah di atas itu enak. Minum dengan kopi hitam pahit, sedap. Di rumah mewah belum tentu suaminya dilayani oleh istrinya seperti itu. Jadi uang tidak menjamin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apapun kondisimu hari ini percayalah. Tuhan sudah ada di depannya kita. Tuhan yang pegang hidup kita. Tuhan yang jamin kehidupan kita. Lewati bersama Tuhan. Dan kalau kita sudah menyadari itu Bapak Ibu, yuk tugas kita hari-hari ini kita amalkan amanat agung. Sampaikan kabar gembira itu kepada orang-orang di sekitar kita. Beritakan bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Bagikan itu Bapak Ibu. Kita terima mahkota khusus kok. Baca firman Tuhan. Pada saat kita memberitakan kabar baik, Tuhan akan berikan kita mahkota khusus. Kita berbuat baik Bapak Ibu hari-hari ini ya. Jangan ikutan di luar sana. Firman Tuhan juga mengatakan di hari-hari akhir ini yang jahat makin jahat. Udah pasti. Tetapi saya mau kita semua di tempat ini, yuk sama-sama kita tetap berbuat baik. Kalau kita seandainya belum bisa berbuat baik, at least kita jangan jahatin orang dulu. Ya enggak? Bapak Ibu, saya melayani dulu tempat di gereja seperti ini waktu saya kenal dengan Pak Im ya. Jemaat seperti ini. Disitulah saya mengenal Pak Im. Dan saya bersyukur sampai hari ini hubungan kami tetap terjaga. Menurut saya tempat ini adalah home seperti namanya ya. Saya berkali-kali saya katakan rumah, ini rumah. Yuk Bapak Ibu bangun tempat ini seperti kita membangun rumah kita. Bangun rumah ini, kita sama-sama. Dan terakhir Bapak Ibu, terakhir. Saya gak lama-lama. Saya cuma mau katakan Bapak Ibu di hari-hari seperti ini. Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Aku ada di setiap keadaanmu hari ini.
Kok tadi saya bilang tabungan saya nggak tahu nih hari ini. Mungkin karena minimum langsung tutup otomatis. Pekerjaan saya terancam kok. Udah banyak lagi layoff nih. Ya banyak pemecatan. Proyek saya udah nggak tahu kayak gimana. Ini suami saya atau istri saya udah nggak jelas kok. Anak saya udah nggak jelas kok. Orang tua saya udah nggak jelas, tiap hari ribut. Nih kesehatan saya kayak gimana? Firman Tuhan hari ini, Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Jangan takut anakku, kata Tuhan. Aku ada di setiap perjalananmu. Seperti mama menggendong anak. Demikianlah Tuhan senantiasa menggendong kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Senakal apapun kita, sehancur apapun kita, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan hanya perlu kita berbalik. Kalau memang kita merasa jatuh, yuk kita berbalik. Kita lari seperti tadi. Terima, percaya ya, terima. Tuhan menerima kita bukan karena kita udah baik, justru karena kita tidak baik Tuhan datang. Jangan takut sama keadaan hari-hari ini. Ya walaupun keadaan di luar tidak baik-baik, ya kita harus dengan berhikmat tetap jangan takut. Tapi fokus pada Tuhan yang mampu kasih solusi. Hari-hari ini di dunia gak ada loh. Saya kemarin di teman-teman saya pengusaha ngobrol. Mau bayar daging bingung nih, gak ada duit. Kontrakan udah mau habis. Terus masih ada utang, kejirat pinjol. Aduh mak, saya bilang, lu udah jatuh ketimpa duren, tangganya jatuh lagi. Gitu ya. Terus dia bilang, ngobrol sama adik. Adiknya bilang, ya mau kasih, tapi di last minute gak kasih lagi. Mau pinjol lagi, selesailah hidupnya. Mau cari pinjaman kepada siapa? Saya cuma bilang, fokus pada Tuhan. Mungkin memang Tuhan gak langsung jodoh kasih uang kayak gitu. Tetapi Tuhan sanggup memberikan kita solusi atas segala permasalahan yang ada. Caranya berbagai macam cara. Berbagai macam cara Tuhan bisa. Yang kita tidak pernah pikirkan. Karena mungkin kita selama mikir, ya udah kalau nanti doa sama Tuhan, Tuhan pasti kasih saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal enggak, Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyelesaikan solusi kita. Yang Tuhan mau pada setiap kita pada hari ini, percaya, datang, percaya kepada Dia. Kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yuk kita jangan sok pintar lagi kita ngambil Tuhan, begini ya Tuhan, ini caraku Tuhan, ini enggak. Percayakan saja. Kita lakukan yang terbaik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini. Dan biarkan hasilnya kepada keputusan Tuhan. Kita boleh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan. Dia ada. Dia yang berjanji dan Dia sanggup menepati. Amin. Bapak Ibu mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mungkin kita udah lupa bagaimana cara bersyukur. Yuk saya ajak Bapak Ibu untuk memejamkan mata. Kita sama-sama merenungkan. Gak usah banyak-banyak. Pagi hari ini cari 2 hal yang bisa kita bilang sama Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini saya begini. Tuhan terima kasih hari ini saya begini. Kita mungkin bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, aku masih boleh bernafas. Kita mungkin bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, aku masih bisa lihat istriku sehat, aku lihat suamiku sehat, aku lihat anak-anakku sehat, aku lihat orang tuaku sehat. Tuhan terima kasih, aku masih bisa berjalan dengan baik.
Tuhan terima kasih. Aku masih bisa melihat anakku nangis. Tuhan terima kasih aku boleh sampai ke tempat ini walaupun jalan kaki karena aku masih dikasih Tuhan kaki yang sehat. Banyak hal Bapak Ibu. Bersyukur itu nggak memerlukan sesuatu yang fantastis, sesuatu yang wow. Tapi pada saat kita mulai membiasakan diri untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan dari hal-hal kecil. Percayalah hal-hal besar itu nanti kita akan lihat dalam hidup kita. Yuk kita mulai bangun kebiasaan mengucap syukur ini. Bapak terima kasih untuk hari ini. Terima kasih bahwa kami diingatkan betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Tuhan tidak memandang hina kami. Tuhan tidak jijik akan perbuatan kami. Bahkan kami yang oleh dunia dikatakan sampah tidak berguna. Tapi Tuhan tetap mengatakan, hai anakku, aku mengasihimu. Aku sayang kepadamu. Aku menerima engkau. Justru karena itu aku datang, aku ingin memelukmu. Tuhan terima kasih di hari-hari yang gak jelas ini. Tapi Tuhan memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya. Bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala pergumulan yang ada. Engkau yang mengetahui segala problema yang ada. Tapi kami mau mengalihkan segala pandangan itu bukan kepada masalah. Tapi kami mau katakan kepada masalah. Hai masalah, Tuhanku jauh lebih besar. Dan aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang peduli dan Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya kasih selamanya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Ajar kami lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan untuk hambanya. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Dan saya mengundang kita semua angkat tangan kita yuk. Terutama doa utama kita yang hari-hari ini kita mau bareng-bareng berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Oralabaya shikaralabaya ralaba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 r. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mohon Tuhan, penyertaan-Mu. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami mohon ya Tuhan, agar atas apa yang terjadi belakangan hari ini, kami mohon Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, terutama Tuhan buat keadaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, hindarkan dari tindakan-tindakan yang berlebihan lagi Tuhan. Kami mohon Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu bagi Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan Tuhan, terutama dari yang tertinggi sampai terendah, agar dapat menyikapi hal-hal yang terjadi hari-hari ini Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Terutama juga bagi mereka yang menyampaikan aksi mereka, kami berdoa juga agar aksi ini dapat disampaikan dengan damai Tuhan, tanpa lagi adanya kekerasan. Kami mohon Tuhan, curahkan roh damai sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu bagi Indonesia. Indonesia ada dalam tangan-Mu, ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami doakan Tuhan, setiap pergumulan yang ada, yang terjadi Tuhan, agar dapat terselesaikan dengan secepatnya, dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami mohon Tuhan, Kau lindungi anak-anak-Mu terutama Tuhan. Kami rendahkan hati kami Tuhan, rendahkan diri kami Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kau lindungi semua umat-Mu, semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Terutama kami juga boleh Tuhan dapat menggunakan hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat melakukan kegiatan kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan buat beliau bersama dengan keluarganya, dan juga bersama dengan wakil-wakilnya Tuhan. Dan juga untuk gembala-gembala rayon maupun juga gembala CK, terutama untuk gembala CK 4 kami, yaitu Bapak Willy Arkantu beserta dengan ibu dan keluarganya Tuhan. Engkau memberkati beliau, kekuatan kesehatan selalu, juga visi misi-Mu turun atas kami semua. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Immanuel Stopo beserta dengan Bu Helen. Engkau memberkati beliau Tuhan, kekuatan kesehatan selalu senantiasa ada di beliau Tuhan. Saat ini kalau beliau ada pelayanan di tempat lain, Engkau menyertai. Dan juga berkati keluarganya, Kau berkati selalu sertai Pak Im dimanapun dia berada. Malaikat-Mu menyertainya Tuhan. Engkau memberkati juga Pak Wisnu bersama dengan Bu Susi untuk wakil kami di tempat ini. Berkati beliau juga kekuatan kesehatan selalu beserta dengan keluarganya. Dan kami berdoa untuk setiap tim core, tim kami bersama dengan keluarga kami. Engkau yang juga memberkati setiap kami, berikan kesatuan hati, roh Tuhan ada bersama dengan kami. Dan setiap kami yang turut ambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan, imam-imam musik, asyur, persembahan, sekolah minggu, doa syafaat, dan semuanya Tuhan, semua divisi-divisi yang ambil bagian pelayanan hari ini, Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan biarlah kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gedung gereja kami, terutama di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ruko 1000 ini Tuhan, untuk kawasan-kawasan yang ada di Ruko ini Tuhan. Kami mohon Kau juga memberkati pemilik Ruko ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau sungguh baik. Kau berkati sekeliling lingkungannya Tuhan, agar ibadah kami dari hari ke hari dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya suatu gangguan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati lingkungan di ruko-ruko ini. Makasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami yang mengalami kesakitan, mengalami beban berat, keletihan Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami. Kami yang datang berbeban berat, Engkau lepaskan, Engkau bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kalau Tuhan sebentar kami mau menerima berkat-Mu, kami siap terima berkat-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi saya berdoa, kita menopang untuk Indonesia. Kita angkat bahasa roh. Ya rapa syakata karalapa sikina mata karalapa lapa. Uralapa lapa lapa sikina maralapa lapa 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 lapa. Uralapa lapa 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 shana mata kana masyakana maralapa lapa. Uralapa shana bada 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 bada. Uralapa papa 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 syakana mata bada 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 bada.
Ora baba shana bata bakara la bashana mara la pala 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 pala. Ora baba 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 baba. Damailah Indonesiaku, damailah bangsaku, damailah negeriku. Tuhan memberkati bangsa ini. Ora pasyakana mara la pala pala pala. Kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan memandangkan wajahmu dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah finansialmu, diberkatilah segala aspek kehidupanmu, sebab Tuhan menyertaimu. Kiranya kasih berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pada saat saya Tuhan Yesus berkata.